Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah. Suatu kali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika sedang berkumpul dengan para sahabatnya, beliau bercerita, Uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku keadaan umat manusia pada hari kiamat. Maka aku melihat ada seorang nabi yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa orang pengikut. Nabi yang lain aku melihat kembali kepada Allah dengan 2 orang pengikut saja. Nabi yang lain lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan seorang pengikut. Bahkan ada seorang nabi yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa seorang pengikut pun. Kemudian ditampakkan kepadaku nun jauh di sana jumlah manusia yang sangat banyak. Aku mengira itu adalah umatku. Tapi Jibril mengatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Lalu ditampakkan kepadaku jumlah manusia yang lebih banyak lagi, dan Jibril mengatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Di antara mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya. Para sahabat di luar berdebat tentang siapa kira-kira 70.000 orang itu. Ada di antara mereka yang mengatakan mereka adalah kita, orang-orang yang terlahir dalam masa jahiliyah tapi kemudian beriman dan berhijrah dan meninggal dalam keadaan Islam. Sebagian yang lain mengatakan bukan. Bagaimanapun kita pernah terlahir dan tumbuh menjadi seorang yang kafir, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasti anak cucu kita yang dari lahir sudah dalam keadaan fitrah Islam, tumbuh bersama Nabi dan meninggal dalam rangka meninggikan Islam. Demi mendengar itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar rumah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah mereka 70.000 orang itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang la yastarqun, tidak meminta diruqyah. Wala yaktawun, dan mereka tidak berobat menggunakan kai, yaitu besi panas yang ditempelkan ke kulit mereka. Wala yatatayyarun, mereka tidak bertatayyur, tidak pernah melemparkan burung, kemudian apakah burung itu belok ke kanan sehingga mereka akan melanjutkan rencana perjalanan mereka, dan ketika belok ke kiri mereka akan membatalkan rencana perjalanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka inilah orang-orang yang sempurna bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdirilah salah seorang dari mereka dan mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku termasuk di antara 70.000 orang itu. Maka Rasulullah menjawab, anta minhum, kamu termasuk di antara mereka. Sahabat lain ikut berdiri dan meminta dengan permintaan yang sama, ya Rasul, doakan aku termasuk di antara mereka. Maka Rasulullah mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah, kamu keduluan sama Ukasyah. Riwayat ini ditulis oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya. Apa faedah yang dapat kita ambil dari riwayat ini? Yang pertama, tentang kewajiban berdakwah. Para nabi adalah manusia-manusia pilihan yang Allah turunkan ke bumi untuk mendakwahkan
tauhidullah, mengesahkan Allah, mendakwahkan kebaikan, mengajak manusia untuk hanya menyembah Allah semata. Jika kita mengaku sebagai pengikut Nabi, maka wajiblah bagi kita untuk meneruskan dakwah ini. Kita harus menjadi seorang dai yang mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan berdakwah tidak selalu diukur dengan kuantitas, seberapa banyak orang yang mengikuti si dai tersebut. Bayangkan, kalau ukurannya adalah jumlah yang banyak, kita bisa mengatakan beberapa nabi yang tadi disebutkan dalam riwayat itu, mereka adalah nabi-nabi yang gagal. Dan itu tidak benar. Para nabi adalah orang-orang pilihan yang sudah menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Tapi mereka sadar bahwasanya kewajiban mereka adalah menyampaikan, adapun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kita berdakwah, mari kita sampaikan dakwah ini dengan baik, dengan lembut, tidak dengan memaksa. Adapun perihal hidayah, maka itu adalah murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan pilih siapa yang akan Dia beri hidayah dan siapa yang tidak diberi hidayah. Yang wajib bagi kita hanyalah mendakwahkan kebaikan, mengajak manusia ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hasilnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah tentang tawakal. Manusia wajib berikhtiar dan berusaha untuk mencapai target-targetnya. Tapi jangan lupa, sebelum dan setelah semua ikhtiar tadi, penentu akhir adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menjadi orang-orang yang berhasil dalam ikhtiar kita, kita akan menjadi orang yang tahu diri bahwasanya yang membuat kita berhasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah berusaha dan hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, kita tidak menjadi orang yang putus asa karena kita tahu penentu akhir dari semua usaha kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, faedah yang dapat kita ambil dari riwayat ini adalah tentang inisiatif, bersegera untuk berbuat kebaikan. Lihatlah betapa Uqasyah radhiyallahu anhu ketika mendengar sebuah peluang kebaikan, beliaulah orang pertama yang mengerjakan itu. Beliau meminta doa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk didoakan menjadi salah satu dari 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Marilah kita menjadi penerus Nabi dengan menjadi seorang dai, mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjadi orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang berikhtiar dengan sekuat tenaga, tetapi sebelum dan setelah itu semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apapun hasilnya. Dan mari kita menjadi orang-orang yang berinisiatif tinggi ketika melihat sebuah kebaikan, kita bersegera melakukannya agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surganya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.